Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Melvina Nurul Ajija dari S1 Manajemen 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai writing job description atau bagaimana sih caranya membuat job description yang baik. Sebenarnya apa sih job description itu? Job description adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini sangat penting terutama untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, dan serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Lalu bagaimana sih perusahaan dapat menyusun job desk yang baik dan efektif bagi para karyawannya? Nah, jawabannya ada pada 7 fundamental berikut ini. Yang pertama adalah identifikasi pekerjaan. Identifikasi pekerjaan berisi beberapa jenis informasi, yakni nama pekerjaan, departemen atau bagian bekerja, kode pekerjaan, dan siapa nama pemegang atasan atau hal-hal yang lain yang dianggap perlu. Yang kedua adalah ringkasan pekerjaan. Ringkasan pekerjaan merupakan rangkuman umum perihal tanggung jawab utama dan komponen-komponen yang membedakan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya. Ringkasan pekerjaan memberitahukan apa pekerjaan tersebut dan bagaimana pelaksanaannya. Tujuan dari ringkasan pekerjaan adalah memberikan penjelasan yang singkat dan bermanfaat sebagai informasi tambahan bila nama jabatan belum jelas. Misalnya, seorang customer bertugas melayani pelanggan dengan memberikan informasi berupa produk dan layanan, serta melayani keluhan nasabah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah responsibilities and duties. Setiap karyawan akan dibebani dengan tanggung jawab pekerjaan. Dengan adanya penjelasan tentang tanggung jawab pekerjaan, maka kesalahan sekecil apapun bisa diminimalisir oleh pekerja agar tak merugikan perusahaan sedikit pun. Yang keempat, authority of incumbent. Bagian ini menjelaskan nama jabatan yang ada di atas dan di bawah jabatan. Ini penting untuk menjaga kesinambungan pekerjaan, harus dijelaskan baik secara horizontal maupun vertikal atas pekerjaan yang dimaksud, termasuk kepada siapa pemegang jabatan harus melapor dan laporan siapa yang harus ia terima. Yang kelima, standard of performance. Standard of performance adalah persyaratan tugas, fungsi, atau perilaku yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Nantinya, apakah individu tersebut berhasil mencapai target atau tidak. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan ketika dilakukan penilaian akhir. Jika hasilnya tidak memenuhi harapan, karyawan akan mengeluarkan kebijakan agar karyawan tersebut nantinya bisa menjadi lebih baik lagi. Keenam, working condition. Uraian jabatan juga mencantumkan kondisi kerja yang tercakup dalam pekerjaan. Hal ini mencakup hal-hal seperti kebisingan, kondisi bahaya, bahkan panas. Hal ini diperlukan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Apakah kondisi kerja yang ada cocok atau tidak? Hal ini diharapkan juga kepada karyawan untuk meningkatkan tingkat adaptasinya terhadap lingkungan kerja barunya. Karena job description tidak hanya efektif untuk karyawan, calon karyawan juga membutuhkan penjelasan tentang suatu pekerjaan sebelum mereka bergabung dengan perusahaan, agar mereka bisa menyesuaikan kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Job specification. Job specification adalah suatu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan. Kemampuan di sini misalnya dapat bekerja dengan tim, dapat bekerja dengan sistem shift, atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sebelum mengisi jabatan tertentu. Dengan adanya job specification ini, perusahaan dapat melihat apakah seorang pelamar memiliki potensi yang baik agar kedepannya juga dapat bekerja dengan baik pula.
Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.